Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 394. Kenshin, yang berdiri di samping lahan persawahan. Setelah melihat serombongan orang yang datang, Kenshin pun melanjutkan memfoto-foto lagi, mengambil gambar pemandangan, bahkan merekam pula bendera perusahaan yang terpasang di sudut jalan. Kenshin melakukan itu untuk diberikan ke Kaori, karena Kaori ingin tahu pemandangan desanya Iwan. Di saat yang demikian, Kenshin itu dilihat oleh orang-orang tersebut, termasuk juga Larissa, sang wanita karir yang punya jabatan tinggi, anaknya pengusaha kaya yang barusan bertanya tentang Kenshin yang dianggapnya orang asing. Kok dibiarkan ke sini? Larissa itu pun lalu meminta bawahannya untuk segera menegurnya, dan tak menunggu lama, Kenshin pun didatangi oleh salah satu bawahan tersebut. Orang itu berkata, "Mas, sini, mari ikut saya ke tempat jalan itu." Tanpa bertanya perlunya, Kenshin pun mengikuti orang yang mengajaknya, dan ketika sudah sampai di tempat yang disebutkan, tiba-tiba saja Larissa itu berkata, dirinya bicara dengan nada yang tak suka. Mukanya agak marah. Larissa pun berucap, Pak, tolong jangan dekat-dekat ke kami. Jauhkan laki-laki itu dengan kita yang di sini. Kita semua ini orang terpandang, bukan orang sembarangan, bukan orang kampung pula. Jadi jangan disamakan dengan warga desa di sini." Berdirinya agak jauhan ke sana. "Coba aja lihat pakaiannya kotor gitu. Entar kalau bajuku kena nodanya gimana? Dan juga kalau ada wartawan yang datang ke sini, yang akan meliput perusahaan, kan bisa-bisa nanti laki-laki ini dikira pegawai kita. Bikin malu saja. Sudah Pak, cepat sana, agak mundur ke belakang. Jangan dekat ke saya." Waduh, gawat-gawat. Sombong sekali wanita ini. Bicaranya tak mengenal perasaan. Bahkan di depan Kenshin langsung. Tak tanggung-tanggung pula. Kalimatnya itu begitu merendahkan. Katanya Kenshin bukan kelasnya, dianggap orang yang tak punya. Kenshin yang mendengar itu, ia pun mengerti maksudnya. Namun Kenshin cuek saja, tak merasa tersinggung, ataupun merasa marah. Bahkan Kenshin tersenyum mendengar pernyataan itu, dan pegawai bawahan tersebut langsung menaati perintah. Ia kemudian berkata, bicara pada Kenshin, "Mas, Anda cepat mundur saja. Jangan terlalu dekat-dekat dengan orang penting kami." Itu Non Larissa sudah marah. "Anda jangan berdiri di sini." Mendengar hal tersebut, Kenshin pun mengerti. Ia lalu menuruti, kemudian mundur ke belakang untuk mengatur jaraknya, dan langsung saja Kenshin ditanya, "Oh ya, Masnya ini siapa? Kok bisa dengan tenangnya berada di lahan milik kami? Padahal kan sudah ada tulisannya, dilarang masuk ke sini. Dilarang pula melewati jalan ini. Apa Masnya ini nggak bisa membaca? Pakai memfoto-foto segala. Apa Anda ini nggak tahu kalau daerah sini adalah tempat yang diawasi, tak boleh dimasuki? Anda malah dengan enaknya mengambil gambar pula." Di saat itu Larissa dan Meta melihat dan mendengar salah satu pegawainya bertanya, dan Kenshin lalu menjawabnya, "Oh ini Pak, saya baru saja ke sini. Jadi belum mengerti kalau tempat ini dilarang dimasuki. Saya kira ini jalan umum yang boleh dilewati. Ini kan garisnya lurus mengikuti jalan utama. Jadi saya nggak salah kalau jalan lewat sini." Mendengar jawaban Kenshin, orang yang bertanya itu agak marah. Lalu ia berkata, "Anda ini dibilangin malah seperti membantah. Apa Anda belum tahu kalau semua lahan di sini, di sekitar tempat ini, milik perusahaan besar kami, yang akan dibangun properti seperti villa dan tempat hiburan, tempat wisata dan perumahan mewah. Termasuk juga dibangun hotel bintang 5. Jadi semua jalan ini pun adalah milik perusahaan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang melewati." Mendengar perkataan itu, Kenshin langsung mengerti kenapa bendera-bendera yang terpasang di sepanjang jalan yang ada begitu banyaknya. Ternyata ini sebabnya. Kenshin pun bertanya, dalam benaknya mengira, apa warga desanya Iwan menjual semua tanahnya? Apa mereka itu sudah nggak kerja bertani? Atau ada hal yang lainnya? Kenshin merasa sayang sekali kalau pemandangan alam di sini nanti bisa terkikis
menjadi rusak semua, karena pembangunan perusahaan. Kenshin bertanya sendiri di hatinya. Lalu di tengah hal yang demikian, Pak Lurah desa ini, atau yang disebut Tuan Tanah, yang menjebak para warga desa, ikut pula menghampiri Kenshin. Pak Lurah itu datang, dan langsung bicara. Wajahnya nampak tak ramah. Beliau langsung berkata, kamu ini pemuda mana? Dari mana asalmu? Tadi anak buah saya sempat melihat kamu memakai handphonemu untuk memfoto dan merekam tempat ini. Emang keperluanmu apa di sini? Coba mana handphonemu? Saya mau tahu isinya. Jangan-jangan kamu ini mata-mata warga desa, hendak ingin melaporkan, seperti pemuda yang kemarin. Mana cepat serahkan handphonemu. Tuan Tanah itu meminta paksa ke Kenshin. Kenshin yang tak mengerti sebelumnya tentang apa yang terjadi di sini. Dan tiba-tiba saja, ia sudah 2 kali ditegur seperti ini. Kenshin pun memahami bahwa di desanya Iwan ini pasti ada yang salah. Ada masalah besar yang terjadi. Dan Kenshin pun segera mengambil handphonenya dari balik sakunya. Seketika itu juga, Larissa dan Meta pun melihatnya. Handphonenya laki-laki itu seperti miliknya, handphone Apple terbaru, yang paling tinggi kelasnya. Larissa pun langsung berkata, aduh anak desa itu, bisa beli handphone mahal juga. Merendahkan martabat gua aja, menyamai status gue. Meta temannya, wanita yang di sampingnya itu langsung menjawab, mungkin itu handphone palsu Larissa, atau handphone tiruan. Mana mungkin anak desa itu bisa beli Apple, kalau nggak kerja, dan menabung 5 tahun. Atau dia menemukan di jalan. Larissa pun langsung menyahut, oh iya benar itu katamu Meta. Mungkin memang seperti itu. Dan handphonenya Kenshin kini dipegang Tuan Tanah. Lalu dilihat isinya, diperiksa foto dan rekamannya. Di saat bersamaan itu, Larissa malah bilang pada Tuan Tanah tersebut, Pak kalau ada hubungannya sama lahan yang di sini, tempat pemandangan di tempat ini, segera dihapus saja. Dan Tuan Tanah itu lalu menjawab, iya Non Larissa, saya akan melihatnya. Setelah diperiksa, ditemukanlah foto-foto dan video yang ada di handphonenya Kenshin, seperti yang disebut barusan. Dan Tuan Tanah itu lalu bertanya, ini untuk apa kamu mengambil foto lahan ini? Merekam pula bendera perusahaan. Kenshin menjawabnya, oh itu Pak saya mau tunjukkan ke Kaori, teman dekat saya yang di kota, kalau pemandangan desa ini bagus sekali. Mendengar hal tersebut, Tuan Tanah itu malah tak percaya. Beliau malah menyahut, alasan saja kamu ini, pasti ada maksud lainnya. Kalau gitu saya hapus saja video dan foto di handphone ini, daripada disalahgunakan. Kenshin pun menyahut, Pak jangan Pak itu belum saya berikan ke cewekku. Pemandangan itu bagus sekali. Saya mengambilnya dengan hati-hati. Dan langsung tanpa bicara lagi, Tuan Tanah tersebut menghapus begitu saja isi galeri di handphonenya Kenshin, hingga video dan foto yang baru diambilnya jadi hilang semua. Kenshin yang melihatnya agak marah jadinya, namun ditahan emosinya. Kenshin menutupinya dengan tersenyum. Kemudian Kenshin berjalan melanjutkan ke desanya Iwan. Namun lagi-lagi saat meneruskan perjalanan itu, yang jaraknya sudah tak seberapa jauh, tinggal lurus saja, seperti yang dikatakan Pak Ojek tadi. Kenshin pun malah mendapat perlakuan yang tak mengenakan. Tuan Tanah itu bilang, mas-masnya jangan lewat jalan situ. Apa Anda tidak tahu? Di situ ada palang pintunya. Di situ pula ada orang yang paling penting, yakni Tuan Sasaki, bos perusahaan besar ini. Kamu ini memang nggak tahu aturan ya? Kalau tujuannya ke desa itu, jalannya bukan lewat sini. Di sini itu khusus buat orang perusahaan. Kalau untuk warga biasa, baiknya memutar saja. Waduh benar-benar sudah. Perlakuan Tuan Tanah itu sangat keterlaluan sekali. Menyuruh Kenshin lewat jalan lain yang jaraknya lebih jauh. Kenshin menuruti. Ia berjalan memutar dengan pelan-pelan. Kenshin melanjutkan melangkah, sedang Larissa dan Meta serta orang yang di sekitarnya hanya melihatnya dengan pandangan biasa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.